warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aam dan Bu Eka di program Ramadan Karim SDN 166 Ciater. Bagaimana puasanya hari ini? Apakah kalian masih lancar puasanya? Semoga kalian semua tetap semangat ya dalam menjalankan puasa. Nah anak-anak, pada episode 8 kali ini kita akan menemani kalian semua untuk mendengarkan kisah Uwais sangat terkenal di langit. Wah, pasti bakal seru banget ini ya Bu Eka. Betul nih Bu Aam. Yuk kita sama-sama saksikan kisahnya. Selamat menyaksikan. Kisah Uwais sangat terkenal di langit, karya Fadilah Hanum dan Awe Wibowo. Ilustrator Yuli C. Penerbit Tiga Ananda atau Tiga Serangkai. Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit, yaitu kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya, Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais sangat terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya, ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya yang heran. "Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temui Rasulullah SAW dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah SAW. Namun, ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah SAW, ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih.
Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pulang dari medan perang. Beliau bertanya apakah ada seseorang yang mencarinya. Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu. Tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Jawab Aisyah. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Ujar Rasulullah SAW kepada para sahabat suatu hari. Aisyah radhiyallahu anhu dan dua sahabat Rasulullah SAW, Ali dan Umar, tertegun mendengarnya. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Sabda Rasulullah SAW kepada Umar dan Ali. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah hingga Rasulullah SAW wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tidak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mungkin mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak terkenal di bumi. Alhamdulillah, itulah kisah Uwais sangat terkenal di langit. Bagaimana anak-anak? Video yang sudah kita saksikan menarik sekali bukan? Tentu Bu Eka. Dari tayangan kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah apa ya Wak? Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari video kisah tayangan tadi adalah bahwa kita semua itu harus gigih, bersemangat, dan tidak boleh putus asa dengan keterbatasan kita dalam melakukan segala sesuatu. Betul kan Bu Eka? Betul sekali Bu Am. Sesuatu yang mustahil juga dapat kita kerjakan selagi kita terus mencoba dan berlatih. Seperti kisah Uwais menggendong ibunya yang lumpuh dari Yaman ke Mekah untuk naik haji. Nah, kalau begitu Bu Eka, berarti Uwais itu sangat berbakti ya pada orang tua. Anak-anak juga harus berbakti ya pada orang tua kalian. Setuju sekali Bu Am, karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Masya Allah. Nah, selain itu Bu Eka, kita itu akan mulia di sisi Allah dan para malaikat jika kita berbakti pada orang tua. Jadi anak-anak jangan sampai menyakiti perasaan orang tua. Kalian harus selalu menyayangi orang tua kalian. Betul Bu Eka. Nah, apakah anak-anak di rumah tahu naik haji itu termasuk rukun Islam yang kelima loh? Begitu ya Bu Am. Memang apa saja rukun Islam itu ya? Nah, rukun Islam itu ada 5 anak-anak. Yang pertama ada syahadat. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga ada zakat. Yang keempat ada puasa. Dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Anak-anak jangan lupa hafalkan ya rukun Islamnya. Wah, seru banget ya Bu Eka episode kali ini. Sampai tak terasa sebentar lagi mau memasuki waktu azan maghrib. Ya betul
Dan sebentar lagi waktunya berbuka puasa akan tiba. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam program Ramadan Karim. Wah, seru banget ya Bu Eka episode kali ini. Sampai tak terasa sebentar lagi azan maghrib mau berkumandang. Ya betul sekali Waam. Dan sebentar lagi waktu berbuka puasa akan tiba. Saatnya Bu Aam Dan Bu Eka untuk pamit. Dadah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafiyah wa ba'asul maqama mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berinfak puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan Maha